Munculnya wabah varian baru, dan ternyata saat ini sudah muncul. COVID-19 varian Delta yang sebelumnya dikenal sebagai varian mutasi B16172 telah terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Dari 34 sampel pasien COVID-19 asal Kudus, 28 diantaranya positif varian Delta. Seusai libur Lebaran 2021, Kudus menjadi wilayah di Jawa Tengah yang terjadi lonjakan kasus COVID-19 sangat tinggi. Rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien karena sudah terlalu penuh ya. Saat ini, saudara, tenda darurat ruang triase sudah dipenuhi pasien dengan 30 kalbet. Bahkan pasien ada yang dirawat di kursi roda maupun di selasar RSUD Kota Bekasi. Hal ini terpaksa dilakukan karena ruang perawatan atau tempat tidur ini sudah penuh. Melakukan hal-hal yang nekat, ya, salah satunya adalah kerusuhan. Unggahan media sosial BEM UI yang berisi kritikan terhadap pemerintah menuai polemik. Dalam unggahan tanggal 26 Juni tersebut, BEM UI menggambarkan Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pembahasan kita kali ini, waspada. Indonesia geger geden di ambang goro-goro. Teman-teman, ada yang pernah nonton video saya yang ini? Kalau kalian semua pernah nonton video saya yang ini, di dalam video tersebut saya menjelaskan ada beberapa tragedi rencana tatanan dunia baru. Ya, kebetulan pada saat saya menjelaskan video tersebut, sebelumnya saya mendapatkan sebuah lembaran. Nah, lembaran tersebut saya mendapatkan kebetulan dari sahabat kita yang ada di luar negeri ya. Di sana tertulis beberapa rencana yang akan dilaksanakan untuk pembentukan atau pencapaian tatanan dunia baru dalam bentuk wabah ya, yang berkaitan dengan wabah. Di dalam video tersebut saya juga menjelaskan beberapa part tersebut antara lain adalah akan munculnya wabah varian baru, dan ternyata saat ini sudah muncul ya. Lalu di dalam video tersebut juga saya menerangkan akan dilakukan kembali lockdown, dan saat ini ya kita tahu sendiri akan dilakukan demikian ya. Nah, ada juga bahkan diantaranya rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien karena sudah terlalu penuh ya. Dan kita lihat saat ini, ternyata banyak juga rumah sakit yang sudah tidak mampu menampung banyaknya pasien yang berdatangan, termasuk di Wisma Atlet. Ya, semuanya penuh. Nah, ini rentetan-rentetannya ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih besar sebenarnya. Sesuatu lebih besar itu kalau misalkan ini semua nanti arahnya adalah vaksinasi salah satunya ya. Di sana juga dalam video tersebut saya menjelaskan akan dilakukan vaksinasi untuk wabah sebelumnya. Nah, ini sebenarnya sudah mundur dari target mereka. Di antara target mereka itu adalah vaksin harus dilakukan kepada semua orang. Dan juga setelah itu ketika muncul wabah varian baru, lalu akhirnya dilakukan lockdown, lalu semua nantinya kalau memang ternyata lockdownnya ini kan lebih ketat ya, dan lebih ketat, stok makanan habis ya, di beberapa minimarket orang stok makanan sudah mulai menipis. Ini akan memicu orang akan melakukan hal-hal yang nekat ya, salah satunya adalah kerusuhan. Nah, dalam kerusuhan itu nanti akan menuntut pembentukan pemerintahan baru. Dan kemarin uji coba yang dilakukan beberapa mahasiswa dengan mengatakan meme-nya seperti itu, lalu akhirnya demo menuntut turunnya pemerintahan. Ini memang target mereka adalah semua masyarakat di Indonesia ini harus semuanya divaksin. Nah, kalau target mereka setelah menuju akhir tahun ini, semua masyarakat Indonesia harus sudah divaksin semua. Dan nanti akan diberikan sertifikat dalam bentuk kartu yang dalam video tersebut juga saya jelaskan, nanti akan digunakan sebuah kartu. Jadi kartu ini digunakan bahwa orang yang mau keluar negeri, orang yang mau bepergian, orang yang mau bekerja harus memiliki kartu ini. Kartu yang menyatakan bahwa sudah divaksin. Pemerintahan saat ini kalau tidak
tidak mampu melaksanakan target mereka semua orang divaksin, artinya pemerintahan saat ini dianggap oleh globalis itu adalah gagal, makanya harus digantikan. Ini globalis yang menganggap. Ini makanya dilema buat kita. Ya, jadi memang target mereka harus semua divaksin. Ini targetnya para globalis, semua orang. Nah, lalu bagaimana dengan wabah varian baru ini? Apakah vaksin yang sebelumnya itu untuk wabah yang sebelumnya itu bisa untuk menanggulangi wabah yang baru? Artinya nanti akan diciptakan vaksin baru lagi yang untuk varian yang baru ini. Terus aja akan begitu. Nah, ini akan memicu datangnya geger geden. Dan ini akan memicu goro-goro. Goro-goro ini memang ada yang mendesain juga. Kalau misalkan pemerintah kita tidak mampu memenuhi target mereka, ya akan diganti dengan cara kerusuhan. Ya, akan tetapi juga kalau kerusuhan ini nanti, ini menurut saya, karena semua orang pasti sekarang berharap akan muncul satu sosok yang akan menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan Indonesia, ya, dengan terjadinya goro-goro tersebut. Tapi menurut saya kalau misalkan terjadinya pergantian pemerintahan dengan terjadinya goro-goro ini, ya tentu menurut saya akan diganti sama orang-orang yang ada di sekitaran pemerintahan sendiri, yang tentu sudah disetting juga oleh globalis. Nah, orang yang digadang-gadang akan istilahnya memimpin nanti di Nusantara ini, Indonesia ini, yang akan menyelesaikan ini, ya entah nanti bagaimana munculnya. Jadi hal ini saat ini kita harus waspada, kita harus menahan diri, harus lerem. Memang varian yang baru ini adalah memang ada betul, wabahnya pun ada, tapi desainnya juga ada. Ya, ini digunakan sebagai senjata. Saat ini kita semua sedang mengalami ini bisa dibilang perang dunia ketiga ya saat ini. Tidak bedil-bedilan akan tetapi dengan menggunakan senjata biologi, senjata sosial media, lalu senjata yang ada di dalam agama, semua digunakan. Pemahaman orang semua didoktrin. Jadi kita di sini harus waspada karena saat ini sedang mengarah ke goro-goro. Yang goro-goro ini memang bagian dari rencana globalis, akan tetapi juga kalau ini terjadi, sebenarnya para leluhur sekarang lagi berusaha untuk agar ini tidak terjadi secara besar karena akan menimbulkan korban yang banyak, karena akan mempengaruhi bagi orang-orang yang tidak bersalah juga. Tapi kalau misalnya ini terjadi ya sudah, ya memang harus terjadi. Nah, di sini kita sebagai generasi penerus nanti, kita di sini harus waspada, kita harus mulai istilahnya meningkatkan kesadaran kita. Jadi jangan ikut terpengaruh. Kita harus melihat keadaan yang terjadi saat ini adalah banyak sekali propaganda yang sedang dilancarkan di negeri kita ini. Makanya kita harus melihat dari dua sisi, jangan melihat dari satu sisi saja. Nah, ya, jadi memang itulah target mereka. Target mereka menginginkan, atau globalis menginginkan target mereka sudah tercapai di akhir tahun ini. Bagi semua semua orang harus sudah divaksin. Itu buat target mereka. Kalau misalkan Indonesia tidak memenuhi target, ya makanya akhirnya dijadikan seperti ini lagi supaya segera dilakukan vaksinasi. Ya, setelah itu nanti kita menggunakan kartu dari mereka itu. Ya, kartu yang menyatakan sudah divaksin. Kartu ini dulu, dan sekarang sudah banyak negara yang menggunakan ini. Jadi kita digiring ke sana. Mungkin buat mereka negara yang sulit untuk tunduk sama mereka adalah Indonesia dan India. Makanya dihajar lagi dengan varian yang baru ini. Ya, balik lagi saya mengingatkan, saya mengajak semuanya agar kita semua tidak gampang terpengaruh. Kita semua harus melihat dari dua sisi bahwa saat ini negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Negeri kita saat ini sedang banyak sekali disusupi oleh pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Ya, istilahnya seperti nyamar lah gitu ya. Yang seolah-olah orang kita, tapi ternyata itu anteknya globalis semua. Nah, di sini makanya dalam beberapa video saya, kita harus segera meningkatkan kesadaran kita. Kita harus segera untuk meningkatkan kecerdasan kita dari intelektual, spiritual, dan emosional ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat mengalahkan mereka semua nantinya di kemudian hari. Ya, itulah sebagai pegangan kita untuk kita dapat berevolusi ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua dapat melihatnya semuanya dari dua sisi, tidak melihat dari satu sisi saja.
Kita harus sadar, kita harus melihat bahwa negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi kita semua harus mulai bekerja sama, menyatukan rasa, menyatukan visi dan misi. Mungkin itu aja video ini, semoga bermanfaat. Saya bukan apa-apa dan saya siapa. Rahayu, rahayu, rahayu.